Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Aima dengan NIM 22402066, program studi perbankan syariah. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Qawaid Fiqhiyah kelompok 1 sampai 6 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, yaitu materi yang pertama. Yang pertama yaitu kaidah fikih dan perbedaan serta hubungan antara fikih dan usul fikih. Qawaid al-fiqhiyah berperan untuk menguatkan dalam pikiran, memunculkan alasan dan pertimbangan penentuan hukum. Ilatnya, menentukan arah-arah pembentukannya dan membentangkan jalan menuju kepada maksud dibentuknya hukum atau maqasid al-syariah, yaitu kemaslahatan umat. Selain itu, kaidah fikih melegitimasi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan transaksi-transaksi monoakad maupun multi-akad. Transaksi monoakad atau akad tunggal seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang piutang, dan gilirannya sesuai kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat kontemporer memerlukan transaksi multi-akad. Maka kaidah fikihnya yang menjustifikasi adalah yang berkaitan dengan transaksi al-ijarah muntahayah bi al-tamlik. Fikih merupakan pengetahuan dihasilkan melalui proses penelitian dalil-dalil rinci dengan menggunakan metodologi usul fikih. Usul fikih berfungsi untuk memahami dalil-dalil rinci agar terhindar dari kesalahan penempatan dan pemakaian dalil-dalil tersebut. Hubungan antara fikih dan usul fikih sangat berkaitan erat karena usul fikih berhubungan dengan persoalan Islam yang praktis, sedangkan usul fikih berhubungan dengan ilmu tentang metode pengalihan bagaimana hukum Islam tersebut bisa diterapkan dan cara penafsiran akan keadaan saat ini. Selanjutnya yaitu al-umuru bil maqasidiha atau tiap perkara tergantung pada niatnya. Para ulama sering memulai tulisan-tulisannya dengan mengutip hadis tersebut. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis itu untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya. Kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Oleh Khotobi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal tergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat syahnya amal, sehingga seseorang yang mengqadha sholat tanpa niat maka tidak sah sholatnya. Kaidah yang pertama membawa maksud setiap urusan dinilai berdasarkan tujuan atau niatnya. Secara eksplisit, kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu disertai dengan niat atau tujuan. Oleh karena itu, maka setiap pembuatan mukallaf amat bergantung kepada apa yang diniatkannya. Bahkan para ulama fikih bersepakat bahwa sesuatu perbuatan yang telah diniatkan namun perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu kesukaran, ia tetap diberi pahala atau ganjaran. Selanjutnya yaitu al-yakinu la yuzalu bi al-zak atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Al-yakinu la yuzalu bi al-zak ialah kaidah berarti bahwa keyakinan yang sudah mantap atau sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya. Akan tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi yang kuat yang menyatakan sebaliknya. Al-Suyuti mengatakan al-yakin adalah sesuatu yang tetap dan pasti dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Dasar kaidah al-yakinu la yuzalu bi al-syak ada dua. Yang pertama dari Al-Quran surat Yunus ayat 36 dan hadis Nabi. Di antara hukum-hukum
aplikatif yang menjadi contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seseorang menghilang dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau mati, maka ahli waris tidak boleh membagi harta peninggalannya sebelum adanya kepastian mengenai kematian berdasarkan asumsi kuat bahwa orang tersebut dapat menetapkannya sebagai sebuah keyakinan. Misalnya, orang tersebut menghilang setelah kecamuk perang, wabah penyakit, atau gempa bumi dahsyat. Selanjutnya yaitu al-masyaqqatu tajlibu al-tasyir, atau kesulitan akan mendorong kemudahan. Kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-tasyir ini memberikan ruang yang sangat luas bagi umat muslim mukallaf dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mudah dan tanpa menghadapi kesulitan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencangkup berbagai aspek dalam kehidupan umat Islam, seperti dalam hal melaksanakan kaidah ibadah maupun muamalah sehari-hari seperti ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan maupun dalam konteks keorganisasian. Di samping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapatkan kemudahan dalam setiap kesulitan tertentu, memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga kaidah ini tidak dipersalahgunakan. Yang selanjutnya yaitu al-dararu yuzalu, atau bahaya yang harus dihilangkan. Bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari ragam macamnya, tentunya ini mengharuskan agar upaya didapati jalan keluar terhadap jalan penyelesaiannya. Maka disusunlah suatu kaidah secara umum yang diikuti cabang-cabang secara lebih mendetail terkait permasalahan yang sesuai dengan kaidah tersebut. Adanya kaidah ini tentunya sangat membantu dan memudahkan terhadap pemecahan permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Maka, hendaklah seorang muslim memahami secara baik tentang konsep disiplin ilmu ini karena merupakan asas dalam bentuk hukum Islam. Masih jarang di antara kaum muslim yang memahami secara baik tentang pedoman penyelesaian hukum Islam dan menjadi kewajiban sebagai seorang muslim untuk lebih memahami dan menyikapi persoalan hukum dalam Islam karena proses kehidupan tidak terlepas dari kegiatan hukum. Yang selanjutnya yaitu al-adatu muhakkamah, atau adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum. Bahwasanya kaidah fikih tentang adat atau kebiasaan dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan, yaitu al-adat dan al-urf. Al-adah atau al-urf adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Istilah adat dan al-urf memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, sementara al-urf hanya melihat pelakunya. Di samping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara al-urf harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan al-urf lebih menekankan aspek pelakunya. Persamaan adat dan al-urf adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang dan sesuai dengan karakter pelakunya. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, dalam arti bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik itu akan berubah bila mana adat istiadat itu berubah. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.